Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Artia Rahma dengan NIM 12431111011 kelas B PGSD. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Pak Anggili Pratama, MPD. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu soalnya jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tugas yang sangat penting untuk membentuk warga negara yang baik. Tugas utamanya ialah menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kepada setiap warga negara, terutama generasi muda. Melalui pendidikan ini, diharapkan warga negara mempunyai pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban, serta mampu berpikir kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mempunyai tugas, yaitu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, mata pelajaran ini berkontribusi untuk menciptakan warga negara yang baik, cerdas, berketerampilan, berkarakter, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utamanya adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui pendidikan ini, warga negara diharapkan mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Soal nomor 2, jelaskan nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Frankl, nilai atau value adalah konsep atau konsep. Jadi, seperti umumnya konsep, nilai dalam sebuah konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia. Nah, jadi menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambilnya keputusan. Nah, menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambilnya keputusan. Nah, keputusan itu merupakan sesuatu yang dapat dinilai dan menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Selanjutnya, norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis atau tidak tertulis, yang disertai dengan sanksi dan ancaman bagi pelanggarnya. Ada 4 norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Selanjutnya, moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos. Dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti susila, yang mengandung makna tata tertib, batin atau hati nurani. Adapun pengertian moral secara umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide dan diterima secara umum. Nah, moral ini dia terkait dengan tingkah laku manusia antara baik dan benar, baik atau buruknya tingkah manusia dalam bermasyarakat. Soal nomor 3, jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi sebagai warga negara. Warga negara adalah anggota resmi suatu negara yang diakui oleh hukum. Status ini memberikan individu sejumlah hak dan kewajiban tertentu terhadap negara tersebut. Hak-hak dapat meliputi sebagai pemilihan umum, hak atas perlindungan, hak atas pendidikan, dan hak atas layanan publik lainnya. Sementara di sisi lain, kewajiban warga negara mencakup ketaatan terhadap hukum yang berlaku, membayar pajak, dan membela negara jika diperlukan. Keberadaan warga negara merupakan elemen fundamental bagi bentukan dan keberlangsungan sebuah negara, karena merekalah yang membentuk masyarakat dan menjalani
roda pemerintahan. Nah, sebagai anggota resmi dari suatu negara, warga negara mengemban sejumlah tugas penting dalam keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Tugas utama seorang warga negara adalah menjunjung tinggi dan menaati konstitusi yang ada dalam hukum tanpa terkecuali. Selain itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Warga negara memiliki berbagai fungsi krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai partisipan aktif dalam proses politik dan pemerintahan melalui hak pilih. Warga negara turut menentukan arah kebijakan negara dan memilih para pemimpin. Selain itu, warga negara juga berfungsi sebagai elemen penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan toleransi. Dalam bidang hukum, warga negara itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Nomor 4, jelaskan hakikat dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Tetapi makna Pancasila pada zaman Majapahit tentu saja berbeda dengan makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawal dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut realisasi dan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. Pada sidang pertama tersebut muncullah usulan rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan rumusan dari Insinyur Jenderal Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan dengan tegas menyebutkan bahwa rumusan tersebut diberi nama Pancasila. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi PPKI, yaitu atau Dokuritsu Junbi Inkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, Pancasila mempunyai fungsi sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber hukum dari negara tersebut. Soal nomor 5, jelaskan pengertian, tujuan, fungsi konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tidak akan terbentuk. Nah, sebagai hukum dasar negara, konstitusi berisi tentang peraturan dan ketentuan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Nah, berkaitan dengan tujuan konstitusi, menurut Maurice Horiot menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban atau order, kekuasaan atau gezat, dan kebebasan atau Freiheit. Selanjutnya, menurut Jim Lee Asidiki, konstitusi memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, fungsi penentu atau pembatas bagi suatu negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan dan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan atau organ dengan beberapa negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan. Yang keenam, fungsi simbolik. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang kesepuluh, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Soal nomor 6, jelaskan prinsip pokok HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, semata-mata karena dia adalah manusia.
HAM ini bersifat universal, kodrati, dan tidak dapat dicabut. Nah, ada beberapa prinsip pokok yang menjadi fondasi dari hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas dan tidak dapat dicabut atau universal and inalienable, di mana universalitas hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Tidak peduli ras, suku, agama, jenis kelamin, bangsaan, warna kulit, bahasa, atau status sosial lainnya. Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa martabat manusia adalah dasar bagi hak-hak asasi manusia. Dan ini tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat diambil, diserahkan, atau dihilangkan dari seseorang. Hak ini melekat secara inheren pada diri setiap individu dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Yang kedua, saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan atau interdependent and indivisible. Nah, saling bergantung ini adalah pemenuhan satu hak asasi seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Misalnya, hak atas pendidikan dan dapat bergantung pada hak atas kesehatan atau hak atas hidup layak. Nah, prinsip ini tuh tidak dapat dipisahkan. Semua hak asasi manusia, baik itu hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan berpendapat, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, itu memiliki status yang sama pentingnya. Tidak ada hierarki di antara jenis-jenis hak ini. Nah, pelanggaran satu hak dapat mengganggu atau menghalangi pemenuhan hak lainnya. Yang ketiga, kesetaraan dan non-diskriminasi atau equality and non-discriminatory. Nah, kesetaraan ini setiap individu setara sebagai manusia dan karena martabat inheren yang melekat pada setiap orang. Nah, ini non-diskriminasi. Semua orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan harus bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Yang keempat, hak dan kewajiban atau both right and obligations. Nah, prinsip ini mengakui bahwa selain memiliki hak, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Sebagai negara, pemangku kewajiban atau duty bearer bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Ini berarti negara tidak boleh mengganggu hak-hak warganya, harus melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak lain, dan harus secara proaktif menciptakan kondisi untuk pemenuhan hak asasi manusia. Nah, prinsip-prinsip ini saling terkait dan menjadi pilar utama dalam pemahaman dan penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Soal nomor 7, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, yang berarti kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden juga berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ini dijalankan dalam kerangka negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan tidak bergantung pada parlemen DPR untuk membentuk kabinet. Nah, presiden memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan dan menunjuk menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Pemerintahan Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Lembaga legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD yang bersama-sama membentuk MPR. Nah, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, selain itu, terdapat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang berperan mengawasi pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, Indonesia juga menerapkan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia juga bersifat demokratis, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung melalui pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Dengan sistem ini, Indonesia berusaha mewujudkan pemerintahan yang kuat, stabil, demokratis, serta berdasarkan hukum dan konstitusi.
Soal nomor 8, jelaskan 4 elemen pendidikan Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, 4 elemen pendidikan Pancasila itu meliputi yang pertama dimensi religius, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, dimensi kebinekaan global, yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, dimensi gotong royong, yaitu mengembangkan kemampuan bekerjasama dan peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, keempat, dimensi kemandirian dan tanggung jawab, yaitu membentuk pribadi yang mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian jawaban yang saya berikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.